Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel yang membahas tentang isu-isu sosial kemasyarakatan serta politik di Kota Malang. Seperti episode kemarin, kami akan membincangkan isu-isu terkini yang sedang hangat dibincangkan di tengah-tengah masyarakat. Hadir bersama kami yakni Bapak Abdul Wahid, Komisi B DPRD Kota Malang. Selamat datang Bapak Wahid. Selanjutnya Bapak Fathol Arifin, Komisi B DPRD Kota Malang. Selamat datang, sudah meluangkan waktu di tempat kami ini. Selanjutnya Abang Dakita yang sering nongol di beberapa pemberitaan, Bapak Arif Wahyudi. Dulunya adalah Komisi B DPRD Kota Malang, sekarang geser ke Komisi C. Selamat datang Pak Arif. Yes. Baik, Bapak Ibu pendengar atau rekan-rekan sekalian, sobat yang mendengarkan channel ini, kembali lagi tentang isu-isu yang tengah hangat dibincangkan, yakni tentang besaran tarif atau pengenaan tarif pajak terhadap para pelaku usaha kuliner. Utamanya yang menjadi perbincangan, apakah pelaku kuliner pedagang kaki lima juga terkena pajak. Untuk itu kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Fathol Arifin terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan-penjelasan berkenaan dengan isu-isu yang hari ini tengah hangat dibincangkan di masyarakat. Kami persilahkan kepada Bapak Fathol Arifin. Baik, terima kasih. Dalam 1-2 bulan belakangan ini, DPRD Kota Malang membentuk pansus, salah satunya pansus PDRD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang kebetulan pansus tersebut dipandegani oleh Komisi B DPRD Kota Malang, yang dari PKB kami duduk berdua dengan Pak Abdul Wahid. Khusus Ranperda ini memang perda yang ada perhatian sekaligus evaluasi langsung dari Kemendagri sekaligus Kemenkyu, karena kaitannya dengan pajak dan retribusi. Sehingga kemudian karena yang kemarin dianggap kurang efektif, pajak nomor 4 2023 dianggap kurang efektif, kesulitan pemerintah untuk melaksanakan, sehingga kemudian pemerintah mengajukan untuk diadakan usulan perubahan terhadap Ranperda tersebut. Poin yang paling menjadi perhatian kita dan masyarakat memang ketika di sana ada pasal tentang PBJT, pajak barang dan jasa tertentu khusus pada resto, mamin, di mana kalau di Perda 4 2023 itu di angka minimal omset 5 juta per bulan. Ini mungkin cukup menyulitkan bagi pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan, sehingga kemudian mengusulkan perubahan itu. Dinamika berkembang di gedung Dewan memang luar biasa. Usulan angka mulai dari 10 sampai 20 sampai 30 itu lagi menyeruak di Kota Malang. Belum ada keputusan final di Kota Malang tentang berapanya. Semua masih melakukan kajian-kajian pendekatan kepada pelaku UMKM agar nanti ketika perda ini sudah kita sahkan, yang sampai menjadi perda seperti macan ompong, ada aturan tapi pemerintah tidak mau melaksanakan, seperti itu. Artinya ini terus bergulir hingga saat ini. Sampai sekarang masih terus bergulir. Bahkan yang rencana awal kita ini akan dilaporkan dalam paripurna dalam minggu depan. Tadi pagi ada informasi dari Biro Hukum Provinsi supaya dilakukan penundaan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi kaitan dengan Ranperda ini ketika ada konsul dari Bagian Hukum Kota Malang dengan Biro Hukum yang ada di provinsi.
cukup menarik bahasannya teman-teman. Para pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya teman-teman PKL, bisa saja nanti teman-teman PKL yang berjualan dengan omset 10 juta ya, 10 juta sudah terkena pajak. Bahkan di Perda yang lalu itu 5 juta. 5 juta. Kami minta tanggapan dari Bapak Abdul Wahid di komisi terkait. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin kami ketepatan di Komisi B, ya, ketepatan ini kami membahas tentang Ranperda PDRT. Yang paling krusial adalah tentang pajak ini, BPJT ini. Nah, tentang masyarakat UMKM yang kegiatannya yang nanti imbasnya langsung ke masyarakat, yang angka omsetnya itu memang yang disampaikan jenengan tadi 10 juta, itu akan merasa terbebani. Berat sekali. Berat sekali. Akan tetapi kemarin kita di posisi pembahasan di kantor Dewan memang kita usulannya itu di posisi dari di atas 10 sebenarnya. Akan tetapi sampai hari ini memang belum clear. Karena memang masih ada kajian-kajiannya juga. Yang pasti di atas 10 ya, juta. Harus di atas 10 juta. Karena itu omset, Pak. Omset. Jadi ini yang akhirnya kalau memang 10 ya memang akan terbebani nanti masyarakat. Akan tetapi kita sebagai anggota DPRD karena kita juga bagian dari pemerintah Kota Malang harus lihat proporsional juga. Karena nanti nun sewu kita dengan menaikkan yang terlalu tinggi nanti resto yang ada di Kota Malang yang usaha UMKM yang ini harus kita pastikan jangan sampai mohon maaf akan loss PAD kita. Yang ini kan harus imbang tuh Mas. Imbang. Jangan sampai nun sewu dengan kita nun sewu menaikkan tinggi tapi nanti mohon maaf pemerintahan kita ini juga kurang baik. Ya ini masih kita pelajari dulu supaya nanti ke depannya dengan perda ini nanti disahkan jangan sampai membebani masyarakat yang ada di Kota Malang. Pemerintah juga pro pada rakyat yang ada di Kota Malang. Itu Mas. Jika tidak 10 juta, berapa idealnya? Tapi tahan dulu. Oke, siap. Saya ke Bapak Arif Wahyudi. Bang Arif, kira-kira berapa idealnya pelaku usaha kuliner, khususnya teman-teman yang menjalani atau pelaku usaha mendorong gerobak, buka tenda di tepi jalan, itu terkena pajak di angka berapa sih idealnya? Saya masyarakat ya. Ya. Saya mewakili masyarakat. Tidak ada satupun masyarakat di bumi ini senang dengan pajak. Betul. Tetapi pajak itu memang harus ada karena penghasilan terbesar Indonesia ini dari pajak. Maka daerah pun juga seperti itu. Apa yang diamanatkan oleh undang-undang terkait dengan pendapatan asli daerah pasti akan diikuti, ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan di tingkatan daerah. Dalam hal ini adalah Perda. Perda yang hari ini dibahas oleh teman-teman di Pansus yang dipandangkan Komisi B itu terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Walaupun sebetulnya isinya itu banyak, tidak hanya di satu titik pajak resto atau yang hari ini diganti istilahnya dengan pajak barang jasa tertentu dan jasa tertentu. Resto itu merupakan bagian unsur dari PBJT itu. Berapa sih yang ideal? Saya menghitung sebagai pedagang ya. Saya pedagang geprek. Masih buka hari ini. Ayam geprek di Bareng. Penghasilan di sana itu sehari omset 400.000. 400.000 berarti kalau satu bulan sudah di angka 12 juta. Itu harus kena. Tetapi karena pajak ini sebetulnya yang bayar itu masyarakat, bukan pengusaha. Dititipkan begitu. Nah, pajak ini sebetulnya titipan negara, titipan pemerintah kepada para penjual.
tolong dipungut 10% dari yang kamu jual, serahkan ke pemerintah. Maka saya harus menaikkan harga itu. Yang kemarin harganya 12.000, berarti saya harus menambah 10%, maka menjadi 13.200. Saya menaikkan itu begitu berat. Tetapi kalau memakai omset 10 juta, maka saya wajib untuk menarik. Saya bukan WP loh ya, bukan wajib pajak. Tetapi sebagai pengusaha, saya ini wajib pungut sebetulnya. Tetapi istilah di dalam perda, di dalam undang-undang ini wajib pajak. Maka saya harus mempunyai NPWPD daerah. NPWP daerah. Mestinya pemerintah berterima kasih kepada pengusaha ini karena mau menarikkan apa yang menjadi kebutuhan pemerintah itu. Angkanya itu tadi sudah saya sebutkan. Maka kalau 10 juta, orang berpenghasilan ataupun beromset 320.000 harus menaikkan harga. Harus menaikkan harga. Harus menaikkan harga. Ketambahan pajak itu tadi. Nah, ketambahannya dipajak 10% itu. Ya. Kan nggak mungkin saya harus noroki bayar pajak itu. Karena itu pajaknya adalah kewajiban dari para pembeli, bukan pengusaha. Kalau 10 juta. Naikkanlah ke angka 20 juta. Maka masih banyak yang kena. Masih banyak yang kena. Masih banyak yang kena. Kalau 20 juta itu berarti sekitar sehari 600, 700 lah. 700 lah. 600 lebih, 700.000. Orang bakul mie itu penghasilannya di sekitar itu 900 Per hari. per hari. Per hari. Karena Bakso omset. Nah, kena omset. Bakso satu geledekan itu 1.200.000. Iya toh? Kena juga. Maka saya sebagai masyarakat, mbok ya orang-orang seperti saya ini tidak terkena itu. Karena itu butuh administrasi. Dan saya ini orang beli ya sudah tanpa bon tanpa apa. Padahal pembayaran pajak ini mestinya kan harus berbukti. Buktinya apa? Bil. Sama coba beli di sebelah sampean ini di Sawan. Iya. Ada bil apa enggak? Enggak usah. Biro Pak bayar. Iya. Tidak ada pajak di dalamnya. Seperti itu. Sehingga harapan kami masyarakat-masyarakat kecil, pengusaha kecil ini kayak saya ini mestinya harus dibina. Jangan dibinasakan dengan menambah kewajiban kami untuk menarikkan pajak bagi pemerintah. Karena itu betul-betul kondisi real yang ada di masyarakat. Di masyarakat. Ya. Cukup menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Arif tadi soal kondisi real di masyarakat yang sebetulnya ini menjadi keluh kesah juga. Masa saya jualan di tepi jalan harus dorong-dorong gerobak, itu harus terkena pajak. Iya. Nah ini yang pemahaman ini yang memang harus diluruskan bahwa pajak ini bukan dikenakan kepada pengusaha tetapi kepada konsumen. Kepada konsumen. Tapi karena ada 10% maka saya harus menaikkan 10% untuk saya serahkan kepada pemerintah. Kan begitu toh? Iya. Berdasar hasil kajian di Pansus utamanya, seperti apa sih Bapak Fathul Arifin bisa menjelaskan kepada kami kondisi yang sebetulnya terjadi di setiap kali rapat-rapat Pansus begitu? Apakah ada betul-betul data-data yang cukup valid, pendataan yang merata di setiap kecamatan, 5 kecamatan di Kota Malang ini untuk mengambil kebijakan berapa sih tarif pajak atau berapa sih para penjual kuliner dalam hal ini PKL terkena pajak di minimal omset berapa? Itu apakah sudah ada kajian-kajian terlebih dahulu seperti itu? Baik. Sebelum kita mengundang para ahli, ya, kita mengundang para pelaku usaha UMKM. Kita banyak, mulai dari sekedar gurauan sampai sedikit guyon-guyon mempreser, ya, karena mereka usulannya kadang ya tanda petik kurang wajar, misalnya di atas 40 malah 40 juta, terus sampaikan penghasilan berapa macam-macam sampai mereka mintanya di kisaran 15 sampai 30 lah permintaan, rata-rata seperti itu permintaannya. Kemudian ketika bicara dengan salah satu narasumber yang kami datangkan, ahli yang dari Unibro, Pak siapa saya lupa, itu sama Pak Damas ya. Paling tidak kita paling harus minimal seperti Surabaya
Salah satu yang disampaikan oleh beliaunya. Tapi terlepas apapun begini, ketika kemudian misalnya kita bicara 15 juta saja ya. Ketika kemudian ini kan bruto bukan neto ya. Betul. Omset. Ketika kemudian omset itu bermodal sampai operasional total tetek bengi kisaran 50 sampai 60% misal. Berarti sisa itu kan tinggal 40%. Kalau 10 juta kan tinggal 4 juta selama 1 bulan untuk dimakan sekeluarga dan operasional macam-macam. Kalau di angka 15 kisarannya tinggal berapa? Antara 6 ribuan, 40%-nya itu loh kalau itu. Sehingga mungkin ini harus jadi pertimbangan di pemerintah agar kemudian jangan terlalu kaku pada nilai omset yang sangat memberatkan kepada masyarakat. Satu sisi memang sosialisasi itu penting pada masyarakat. Tidak semua ya, tidak semua. Tapi ada sebagian masyarakat yang ketika dia ada kewajiban pajak retribusi sehingga kemudian meminimalkan pendapatannya, omsetnya. Sisi lain kadang, ini semuanya tidak semua ya, sebagiannya suka pamer-pamer penghasilan kepada pelaku usaha yang lain. Oke. Seperti flexing itu. Lah ya, Pak. Artinya bagaimana kemudian sosialisasi dari pemerintah Kota Malang secara masif kepada pelaku usaha, dipanggil mereka entah per hari 20-30 orang, diberikan pengertian, kemudian sekaligus membawa laporan sepanjang 1 tahun terakhir ini. Sehingga kemudian akan ketemu titik tengah. Nah, saya selaku dewan yang berangkat dari partai di PKB bersama Mas Abdul Wahid, tetap apa perintah partai ya itu akan dilakukan nanti, ya. Karena semuanya di partai kan sudah juga manggil ahli kami, Pak, salah satu tim ahli dari UM, ya. Saya sebut namanya dari UM, yang kemudian hasil kajian mereka malah harus di angka 25 sampai 30 juta. Yang 25 hingga 30 juta baru terkena. Yang dikenakan. Seperti itu. Ya, dan itu andaikan di angka 30 misal, 40%-nya kan ada di angka berapa? 12,5 ya, 12. Ya. Untuk hidup keluarga sudah luar biasa. Itu barangkali. Kalau tanggapan dari Bapak Abdul Wahid sendiri, dengan angka 30 juta, wajarkah atau adakah yang dikatakan dalam tanda kutip UMKM ya Pak? Artinya orang yang jualan pisang goreng mungkin ya Pak Arif ya, itu mendorong gerobak dari rumah. Mungkinkah dalam 1 bulan ada omset kira-kira di angka 30 juta? Oke, terima kasih. Ya, sebagai kami wakil rakyat yang pastikan akan pro sama rakyat. Jangan sampai dengan perda ini disahkan nanti akan membebani masyarakat yang ada di Kota Malang seperti itu kan. Apa yang disampaikan Abah Fatul betul. Jadi kita kan memang kita wakil dari partai. Kita ya wajib karena kalau perintah partai kita akan laksanakan itu. Akan tetapi sebenarnya apa yang disampaikan jenengan tadi tentang masalah yang kena 30 itu. Lah ini kan harus dilihat toh sebenarnya. Mereka itu kan di perda ini kan harus ada poin yang di sana itu mewajibkan ada kursi meja itu. Itu masuk itu. Kursi meja. Meja itu menurut saya. Jadi kalau tempat makan. Tempat makan. Sampai hari ini pemerintah Kota Malang itu kan masih mendata. Pedagang-pedagang yang nanti akan menjadi objek pajak. Ya, apa yang disampaikan Pak Fatul benar. Kita harus informasi ini, perda ini harus sampai kepada masyarakat sejelas-jelasnya. Jangan sampai dengan perda ini nanti dilaksanakan, tidak ada jalan yang terbaik lah untuk masyarakat Kota Malang. Niatnya seperti itu. Insya Allah kita di Dewan enggak lah. Pasti. Artinya manakala bisa menambah sedikit. Bagaimana? Mengapa kami bersemangat kemudian untuk menaikkan dari angka yang diajukan pemerintah
Awal kan pemerintah maju cuma 7,5. 7,5. Iya, Ya. 7,5. Saya tertarik dengan komentarnya Pak Wali Kota ketika diwawancara wartawan. Pak Wahyu. Pak Wahyu Hidayat. Dia mengatakan Perda 3 2004 itu tidak saya laksanakan karena saya tahu persis. Bagi masyarakat Kondisi sangat di lapangan. berat bagi masyarakat. Perda 4 2003. Angka 10 pun nantinya kalau memang ternyata masyarakat masih berat, saya tidak mungkin bisa melaksanakan. Sampai angka 15 sekalipun, kalau masyarakat masih merasa berat, saya tidak mungkin bisa melaksanakan. Lah semangat itu membuat kemudian saya sudah melempar angka 25 tadi ke teman-teman Mansus. Ya. Nah, kalau perintah partai kan 30, tapi tidak apa-apa. Semuanya kan dinamis ini, Ya, masih dinamis. dinamis. Masih dinamis, terus berkembang. Nanti terus akan melakukan kajian-kajian. Cuma begini, setiap kali ada kenaikan angka yang harus kita usulkan, tentu akan ada pengurangan pendapatan yang akan diperoleh pemerintah. Misal, dengan kita dari 5 juta ke 10 juta, pemerintah akan kehilangan kurang lebih 930 wajib pajak yang kemudian terbebaskan. Karena ada di bawah angka 10 juta omsetnya. Hasil dari pengakuan dan kajian dari studi lapangan dari pihak Bapenda. Walaupun kadang-kadang memang masyarakat yang penghasilannya lebih dari itu karena seringkali diturunkan. Nah, kemudian bagaimana nanti dalam sosialisasi seperti Pak Arif sampaikan sekaligus sosialisasi sekaligus ada kartu NPWP yang diberikan langsung kepada wajib pajak. Dan sekaligus bagaimana masyarakat bisa sadar betul tentang kewajibannya sebagai warga negara. Tapi sisi lain, pemerintah kota dalam hal Bapenda Kota Malang harus punya integritas ya untuk melakukan penagihan itu dengan cara yang betul sesuai hasil dari kajian, mapping, pemetaan dan pendataan yang memang valid sesuai yang sudah didata oleh pemerintah Kota Malang Dengan instrumen-instrumen yang ada. ya. Yang nantinya kalau sekarang kan terus terang walaupun ada kewajiban bayar pajak kan model self assessment, artinya menghitung sendiri. Ketika dia kemudian dipaksa harus mengaku 20 juta, saya pelakunya Pak, setiap hari cuma dapat sekian. Lah nanti ketika kemudian mereka dengan menghitung sendiri, pemerintah punya kajian tersendiri, maka jalan tengahnya dengan cara e-tag itu sudah. Siapkan e-tag semuanya sudah tanpa kecuali, sehingga kemudian ketemu paling tidak kita bisa meminimalisir kemungkinan kebocoran yang terjadi di lapangan. Lah, penting mungkin bagi pemerintah kota ada semacam reward and punishment bagi teman-teman yang kebetulan jadi juru tagih itu. Ya, semakin berprestasi sekaligus reward punishment bagi pelaku usaha. Ada jaminan kenyamanan atau apapun lah bentuknya, itu barangkali. Artinya memang teman-teman Dewan per hari ini khususnya yang dari PKB, apalagi yang berada di dalam Pansus sendiri tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kita tahu sendiri bahwa masyarakat tidak semua bukan tidak mau ketika kita menyumbangkan sebagian penghasilan kita atas kewajiban kita terhadap negara atau daerah. Hanya saja omsetnya pun ya minim-minim kira-kira begitu ya Pak Arif. Atau bagaimana tanggapan Pak Arif berkenaan dengan itu? Ini kan kondisi real di lapangan. Jangan dikaitkan pajak ini dengan penghasilan. Jangan dikaitkan. Penghasilan saya tidak boleh terpotong oleh pajak itu selaku orang jualan ayam geprek, karena ini adalah kewajiban konsumen. Kewajiban saya tentu menaikkan harga. Pertanyaannya, payu aku lagi naikkan harga. Karena persaingan demikian keras, apalagi online, penjualan online itu luar biasa keras, termasuk makanan, maka kami pun harus berkutat di pertarungan yang menurut kami tidak imbang antara saya sebagai penjual tradisional dengan penjual dengan gaya modern, itu beda. Selama ini tidak pernah ada pembinaan sedikit pun dari pemerintah terhadap saya.
Selaku penjual ya. Selaku penjual. Selaku penjual. Tidak ada pembinaan. Tiba-tiba saya harus dititipi untuk bayar narikkan pajak kepada konsumen. Manakala itu terjadi, ini diwajibkan untuk pendampingan total. Sebetulnya jangan naikkan dulu, jangan narik dulu, jangan nyuruh masyarakat, lakukan pembinaan dulu. Lakukan pembinaan terlebih dahulu, edukasi terlebih dahulu. Tetangga saya jualan nasi goreng, tidak ada pembukuannya. Kebetulan saya aktif karena anak-anak yang main untuk jualan aktif melakukan catatan uang keluar masuk. Orang jual nasi goreng di sebelah saya tidak. Ada orang beli ramai sekali. Tetapi tidak pernah dia mencatat berapa sih omset saya ini. Tidak tahu. Yang penting aku dinaiki oleh sak ini. Sudah cukup. Kulaan itu ya gak dicatat. Maka pembinaan ini saya kira yang lebih diutamakan. Walaupun ini tidak masuk di dalam perda. Meskipun tidak masuk di dalam perda, tapi itu menjadi kewajiban. Tapi suara masyarakat harus saya sampaikan. Nggak ada pembinaan kok tiba-tiba saya dititipi seperti ini. Maka usulan saya biasa berbeda pendapat dengan teman-teman, tetapi nanti pada ending akhir pendapat fraksi kita akan sama. Saya masih mengusulkan jangan terlalu rendah, jangan 10, jangan 15. Kalau bisa di atas itu, tugas pemerintah untuk melakukan benar-benar melakukan pendampingan atas penarikan ini. Resto-resto besar, kalau itu betul-betul melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka, saya kira PAD dari sektor restoran, mamin ini terpenuhi. Teman-teman, kami sebetulnya juga mengundang Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Namun yang bersangkutan atau Bapak Haji Abdurrahman, beliau adalah Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang, sedang dalam perjalanan dinas di Solo. Kami coba menghubungi untuk meminta statement beliau atas isu-isu yang lagi hangat dan berkembang di masyarakat. Sembari menunggu, apakah ada deadline untuk proses ini agar segera selesai? Artinya masyarakat sudah tidak perlu bertanya-tanya lagi, aturan sudah ada, kita sudah selesai dan kita harus sudah patuh terhadap apa yang sudah kita bahas. Karena ini kan prosesnya panjang sekali, tidak moro-moro dan tidak ujuk-ujuk begitu. Pun di awal tahun, tepatnya di bulan Januari kalau saya tidak salah, ada keluhan juga bahwa yang bersangkutan menggeluti usaha, taruhlah penjualan teh, tapi pelaporan pajaknya tergolong lain begitu, malah yang lebih rendah daripada teh. Itu ini juga menjadi banyak perbincangan. Bagaimana menurut Pak Arif tentang hal itu? Tugas Bapenda. Mohon maaf mengganggu waktunya di dalam perjalanan dinas. Iya Pak, saya masih di Solo ini ya, betul. Baik, di studio kami tengah membahas tentang isu-isu yang tengah hangat dibincangkan tentang pajak atau pengenaan pajak terhadap pelaku usaha kuliner. Ada teman-teman di hadapan saya, yakni Bapak Fathol Arifin dari Komisi B DPRD Kota Malang, Bapak Abdul Wahid dari Komisi B DPRD Kota Malang, dan Bapak Arif Wahyudi. Bang Arif, tentu panjenengan silakan menyampaikan apa yang menjadi pemikiran atau menjadi pendapat Bapak selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang. Oke, terima kasih Mas. Kalau saya untuk pemerintah itu lebih memihak pada rakyat kan belakang. Jasa pajak itu betul-betul bisa menikmati hasil jualannya, seperti orang yang jual bakso dorong, cilok, gerobak di jalan-jalan itu mohon di omsetnya itu dinaikkan tidak 10 juta tapi menjadi 30 juta, sehingga mereka betul-betul nanti tidak kena pajak, menjadikan hasil mereka itu sejahtera dinikmati bersama keluarganya. Saya kira itu Mas, itu lebih baik tuh. Saya setuju kalau dinaikkan pemerintah itu menjadi omsetnya itu 30 juta tidak 10 juta Mas.
Begitu Mas. Baik, terima kasih atas sambungan telepon yang telah kami lakukan. Selamat sampai tujuan dan saya tunggu kehadirannya di studio kami. Oke, terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sudah sangat jelas pembahasan dari tadi kita bahas terakhir dari bukan terakhir lah, closing di session ini karena kita akan bertemu di session selanjutnya. Dari Pak Wahid terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ya intinya mudah-mudahan dengan pembahasan perubahan perda ini bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat yang ada di Kota Malang, Mas. Terima kasih. Bapak Fathul Arifin. Gini, kita harus hati-hati betul dalam menetapkan sebuah aturan karena implikasinya memang sangat besar, lebih-lebih perda tentang PDRD yang langsung menyentuh kepada masyarakat luas, sehingga perlu sering kita ini duduk bersama dengan teman-teman, bahkan dengan wali kota, dengan teman pengusaha, dengan pelaku UMKM, sehingga kemudian ketika sudah ada titik tengah, titik temu yang bagus, baru kemudian kita putuskan bersama. Kedua, agar pemerintah kota begitu nanti diputuskan, saya tahu persis berapapun nilai omset keputusan final nanti di gedung dewan, agar jangan dulu dieksekusi, tapi lakukanlah sosialisasi secara masif kepada masyarakat pelaku UMKM, agar mereka nantinya tidak kaget. Paling tidak dalam tahun ini harus selesai sudah sosialisasi, sehingga bisa tereksekusi di awal 2026 nantinya. Itu barangkali. Begitu sudah diputuskan, jangan langsung diterapkan, harus sosialisasi terlebih dahulu. Bang Arif? Sebagai masyarakat, tentu perda ini perda yang paling tidak mengenakan. Karena perda yang akan membebani saya, membebani teman-teman saya yang berusaha. Tetapi ini merupakan satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Tentu apapun putusannya akan kita lakukan. Tetapi saya minta kepada teman-teman yang memang spesial membahas tentang perda ini, tolong perhatikan kemampuan kami. Kami ini administrasi aja nggak bisa. Teman-teman yang jualan secara administrasi nggak bisa. Padahal pajak ini harus tercatat. Jangan sampai kami menjadi bajingan juga. Misalnya kami narik tapi tidak kami setorkan. Iya. Itu kan juga kami yang nakal, pengusaha. Tetapi juga sebaliknya, sudah kami setorkan, ya masukkan ke kas daerah. Sehingga pembinaan terhadap kami, para pedagang ini dari pemerintah, tentu sangat kami harapkan. Dan saya berharap kepada teman-teman Pansus betul-betul memperhatikan nasib dari pedagang kecil yang hari ini akan menghadapi satu tantangan terkait dengan pajak bukan pajak baru, pajak resto ini, pajak restoran ini. Saya kira itu. Cukup menarik perbincangan pada malam hari ini, teman-teman, sobat pendengar semuanya yang menyaksikan channel ini, bahwa sudah jelas tadi yang disampaikan. Teman-teman yang saat ini berada di anggota dewan atau menjadi anggota dewan DPRD Kota Malang berpihak kepada masyarakat, khususnya Bapak Fathul Arifin, Bapak Arif Wahyudi, dan juga Bapak Abdul Wahid. Jadi jangan khawatir, aspirasi teman-teman, kondisi teman-teman, semuanya dipikirkan. Saya akhiri forum ini dan sampai jumpa di sesi-sesi yang mendatang, tentu dengan topik-topik yang lebih menarik.